Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A semester 5 akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah kami buat yang berjudul Pengembangan Kualitas Sistem Informasi Administrasi Desa dengan menggunakan metode Agile, yang beranggotakan yang pertama Raina Rahmawati Fitri dengan NIM 213511014, kemudian saya sendiri Siti Azizah dengan NIM 213051021, kemudian ada Zia Sakinah dengan NIM 213051036, kemudian dan Aisyah Syakira Purnama dengan NIM 213051048. Nah, di sini latar belakang mengenai proposal yang sudah kami buat. Dengan kemajuan teknologi, ada sistem yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data komputerisasi yang memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Ini sangat penting untuk administrasi publik, yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan semua warga. Pemerintah harus berkonsentrasi pada pengembangan administrasi publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Banyak lembaga pemerintah tidak menerapkan sistem administrasi publik dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang efektif. Fokus utama sistem administrasi publik adalah sistem pengumpulan data dan laporan. Penggunaan teknologi komputer dalam administrasi publik dapat bermanfaat bagi berbagai sektor, seperti pelayanan publik, administrasi umum, dan administrasi pemerintah. Namun, kualitas layanan publik di daerah desa perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta untuk meningkatkan kualitas layanan di daerah seperti Sukabumi. Untuk meningkatkan kualitas layanan, situs web komputerisasi dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Kemudian terdapat permasalahan dan tujuannya. Permasalahannya itu berdasarkan kajian literatur yang sudah dilakukan, sistem yang sudah berjalan pada suatu desa tersebut masih bersifat manual, sehingga terdapat permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara administrasi desa dapat dilakukan yang efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi administrasi pelayanan publik bagi masyarakat. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk mempermudah dalam melakukan pengembangan kualitas sistem informasi administrasi desa terdapat suatu tujuan. Yang pertama, sistem informasi administrasi desa memberikan layanan publik berbasis web kepada masyarakat seperti pembuatan kartu keluarga, pembuatan kartu tanda penduduk, dan permohonan surat menyurat lainnya. Yang kedua, sistem dirancang dengan menggunakan metode Agile. Nah, untuk ruang lingkup sendiri, tujuan dari rencana pengendalian kualitas perangkat lunak adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas yang diinginkan, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kami pertimbangkan dalam merancang rencana pengendalian kualitas perangkat lunak. Yang pertama, pemahaman kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua, pengelolaan risiko. Yang ketiga, perencanaan kualitas. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian proses. Yang kelima, manajemen perubahan. Yang keenam, pengujian terintegrasi. Yang ketujuh, pelatihan dan keterampilan tim. Yang kedelapan, manajemen konfigurasi. Yang kesembilan, pemantauan kinerja. Dan yang terakhir, pengujian akhir dan penerimaan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Aisyah Syakira Purnama akan melanjutkan presentasi yang telah dibuka oleh teman saya Siti Azizah. Di sini saya akan membahas tentang metode Agile. Agile adalah metode pengembangan sistem yang digunakan untuk membuat sistem informasi administrasi desa yang berkualitas tinggi. Metode ini melibatkan pengembangan perangkat lunak secara bertahap atau berulang untuk menemukan solusi yang efektif. Sistem informasi administrasi kependudukan yang telah dibuat dapat dikembangkan dan digunakan secara berulang karena metode Agile memungkinkan pengembangan yang adaptif dan cepat dengan fokus pada kolaborasi tim dan keterlibatan aktif pengguna. Metode Agile memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu ada iteratif dan bertahap, ada kolaboratif, responsif, cepat, dan efisien, serta kepuasan pengguna. Selanjutnya di sini ada beberapa tahapan dari Agile itu tersebut. Yang pertama ada perencanaan, implementasi, testing, dokumentasi, deployment, dan maintenance. Nah, di sini juga ada arsitektur.
Nah, pada website administrasi desa ini menggunakan arsitektur berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses aplikasi pelayanan administrasi desa dengan cara yang mudah, efektif, efisien, dan fleksibel melalui web browser. Dengan menggunakan smartphone, masyarakat dapat dengan mudah mengakses halaman website tersebut. Aplikasi berbasis web pada pelayanan administrasi, desa memiliki kelebihan, yaitu aksesibilitas yang mudah, 2 dapat dijalankan di berbagai platform, 3 pemeliharaan yang mudah, 4 ada integritas yang mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Raina Rahmati Fitri dengan NIM 2130511014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Di sini ada terkait organisasi objek. Nah, di sini kita menerapkan pendekatan agile dalam proyek pelayanan desa dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, responsivitas, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan proyek. Berikut adalah bentuk organisasi proyek pelayanan desa dengan metode agile. Yang pertama, terdapat tim produk yang terdiri dari product owner, scrum master, dan tim pekerja. Yang kedua, ada backlog produk. Ketiga, ada sprint planning. Keempat, sprint. Kelima, review sprint. Keenam, retrospective sprint. Ketujuh, keterlibatan pemangku kepentingan. 8, komunitas terbuka. 9, adaptasi continuous. Dan 10, pemahaman terhadap nilai. Nah, selanjutnya ada rencana pengembangan. Nah, di sini rencana pengembangan menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur tugas dalam sebuah proyek, membuatnya lebih mudah untuk mengelola dan mengorganisasi tugas. Ini adalah hierarki dari atas ke bawah yang menguraikan komponen yang diperlukan untuk dibuat dan di tugas yang harus diselesaikan. WBS membantu dalam mendefinisikan tugas, memfasilitasi alokasi sumber daya, memastikan penyelesaian tugas, dan mengelola lingkup proyek. Nah, selanjutnya ini tidak hanya efektif untuk proyek-proyek besar, tetapi juga untuk proyek yang lebih kecil dengan kegiatan yang kompleks. WBS dapat diwakili dalam diagram atau grafik pohon, memberikan tampilan hierarki proyek. Ini bermanfaat untuk manajemen proyek, komunitas stakeholder, dan mengidentifikasi tugas yang dapat dicapai pada tingkat yang berbeda. Nah, selanjutnya, tingkat atas WBS membantu dalam menentukan deliverables dari pekerjaan dan memperkirakan biaya, sementara tingkat bawah WBS mendukung dalam proses manajemen seperti perencanaan, pengembangan proyek, perkiraan biaya, alokasi sumber daya, dan penilaian risiko. Sekian dari saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jasa Kirna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita akan membahas tentang karakteristik WBS sesuai dengan Party Standard of Work Breakdown Structure Edition. Nah, jadi ada beberapa karakteristik dalam WBS ini, diantaranya yaitu WBS berorientasi pada deliverables, yang berarti bahwa produk hasil atau kemampuan menjadi tujuan pemenuhan usaha atau jasa yang harus dilakukan untuk memenuhi proses, fase, atau proyek. Nah, selanjutnya itu ada teknik dekomposisi digunakan untuk menguraikan lingkungan proyek dan deliverables proyek menjadi bagian yang lebih kecil, yang lebih dapat dikelola. Jumlah level ditentukan dan dirinci secara efektif untuk kemudahan pengelola. Oke, selanjutnya itu ada hukum 100% atau 100% rules, menyatakan bahwa setiap level dalam hierarki memuat 100% pekerjaan dari penjumlahan pekerjaan level-level di bawahnya. Selanjutnya ada penggunaan kata benda dan kata sifat. Nah, penggunaan kata benda dan kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan bahwa hasil pekerjaan bukan kerja nyata. Oke, di sini ada timeline proyek dari aplikasi yang kita akan buat. Nah, di bulan pertama yaitu kita akan melaksanakan persiapan, koordinasi, dan konsultasi. Bagaimana mengkoordinasikan mengenai informasi web tersebut dan konsultasi. Nah, di selanjutnya kita akan di bulan kedua dan ketiga kita akan mengerjakan analisis kebutuhan, menormalisasi, dan migrasi basis data.
Nah, di bulan ketiga juga kita akan melaporkan laporan awal gitu dari hasil analisis kebutuhan dan normalisasi migrasi basis data. Nah, untuk di bulan kedua dan ketiga sampai keempat itu kita sudah melaksanakan dan sudah kita membuat prototipe dari softwarenya tersebut. Dari mulai prototipe software dan pembuatan software. Nah, untuk selanjutnya di bulan keempat sampai di bulan keenam kita akan mengerjakan testing software. Karena kita setelah membuat prototipe dan pembuatan kerangka-kerangkanya, kita akan tes software ini benar bisa dijalankan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu di bulan ke-6 kita akan melaksanakan overall testing, dan di bulan ke-7 kita sudah mulai merancang laporan kemajuan. Laporan kemajuan ini melanjutkan dari laporan awal tersebut. Gitu. Dan nah, selanjutnya di bulan ke-8 itu kita akan mengadakan evaluasi dan perbaikan software. Jadi jika ada kerusakan dalam software, kita akan perbaikian dan mengevaluasi dari hasil-hasil kinerja kita. Dan selanjutnya kita akan mendokumentasikan dari awal sampai akhir mengenai pengerjaan dari proyek yang kita buat. Nah, selanjutnya itu laporan akhir. Laporan akhir juga sama melanjutkan dari laporan kemajuan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rancangan biaya. Nah, rancangan biaya anggaran proyek ini merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh kontraktor selama proyek, termasuk kebutuhan material dan sumber daya manusia hingga penyelesaian proyek. RAB ini disusun setelah kontraktor berhasil memenangkan tender, mengingat biaya persiapan proyek sebelum dimulainya. Nah, untuk sistem ini, menyusun RAB proyek memiliki tugas estimato dan merancang penawaran sistem pembiayaan dan struktur anggaran. Oke, baik, kita lihat rancangan anggaran biaya yang kita butuhkan untuk proyek kita nanti, yaitu mungkin ini hanya gambaran kasarnya saja. Yang pertama, untuk tahap persiapan tadi kita akan mencetak proposal. Ini karena kita sudah membuat proposal, jadi proposalnya itu akan kita cetak dan kita bagikan. Nah, yang kedua kita akan ini materi presentasi proposal, karena kita sangat membutuhkan itu. Terus fee untuk tim awal, karena mengapa kita mengambil fee tim awal ini? Karena dalam percetakan mencetak proposal, membagikan proposal itu membutuhkan biaya-biaya di luar dugaan kita. Nah, untuk tahap kedua yaitu koordinasi dan konsultasi. Kita akan mengadakan rapat pertemuan. Di setiap rapat pertemuan itu kita mempunyai anggaran, yaitu membutuhkan anggaran yaitu sebesar 250 untuk menunjang dari rapat pertemuan tersebut. Terus akan koordinasi dengan tim. Nah, di sini dimaksud dengan tim ini bukan hanya tim yang tercantum pada proposalnya itu sendiri, tetapi kita akan melibatkan orang dari luar untuk kita konsultasi kepadanya bagaimana ini baiknya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa kebutuhan sistem. Nah, untuk menganalisa kebutuhan sistem ini sangat penting, karena mengapa analisa kebutuhan sistem ini sangat penting? Karena berpengaruh untuk kedepannya. Nah, tahap ketiga itu lain-lain studi kelayakan. Kita akan terjun langsung ke lapangan, bagaimana layaknya apa tidaknya. Terus desain fungsi, kita pemrograman, karena ada beberapa yang harus dibutuhkan dalam proyek yang kita akan jalankan ini, sehingga kita akan membutuhkan anggaran sebanyak 2 juta rupiah. Nah, untuk tahap pengujian ini pengujiannya itu bukan dari kita sendiri, karena kita akan menyewa orang untuk menguji dan akan mengevaluasi agar si proyeknya ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pelatihan proyek yang tersendiri, pemeliharaan, tentunya kita akan memelihara proyek yang sudah kita buat, dan selanjutnya ada dokumentasi. Nah, untuk pendukung itu ini tuh biaya yang tidak terduga, yang di luar dari kita
yang sudah direncanakan. Nah, untuk total yang kita butuhkan dari proyek yang akan kita jalankan yaitu sebesar 18.471.250 perak. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.